Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita berjumpa kembali. Sekarang saya sedang berada di salah satu mall di Karawaci. Saya sekarang bersama seorang santri, alumni Pondok Pesantren Dar El Qolam. Beliau adalah junior saya dan saya bilang beliau sudah sukses, Masya Allah. Dan ini membuktikan lagi-lagi seorang santri ialah bukan cuman dia yang pakai peci, pakai gamis, pakai sarung ke masjid, yang bisanya hanya itu. Enggak, santri itu adalah visioner. Dia mempunyai visi, lagi-lagi buat apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, agar bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, sekarang saya sedang bersama founder dari CEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini adalah santri alumni daripada pesantren Dar El Qolam. Sekarang kita akan nanya-nanya kepada beliau tentang bisnis beliau, usaha beliau apa sih? Dan kita nanti bakal tanya-tanya juga tentang omsetnya berapa, bro. Waduh, amin. Oke, langsung aja. Silakan diperkenalkan, Bang Awang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Badu. Baiklah teman-teman semua, terima kasih banyak Bang Zul nih. Ya, Kita alhamdulillah silaturahmi lagi ya sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini agak resmi dikit ya. Iya, kita resmi ya. Oke, sambil minum nggak apa-apa. Iya, ya? nggak apa-apa. Ini nggak ada di endorse ya, belum. Belum di endorse ya. Mungkin kalau ada yang mau endorse ya nggak apa-apa sih. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Awang Setiaji. Saya juga lulusan sama satu pesantren sama Bang Zul ya, yaitu di Pondok Pesantren Dar El Qolam. Kebetulan saya angkatan 33. Kalau Bang Zul angkatan 30 ya. Ya tua, udah tua. Beda 3 tahun lah ya. Ya, oke. Ya alhamdulillah. Dari lulusan Dar El Qolam itu waktu itu sebentar Bang, awal ceritanya gitu kan. Jadi saya juga untuk saat ini sedang merintis dan juga mengembangkan usaha yang itu bimbingan belajar namanya Creative Education Course. Ya alhamdulillah sekarang cabangnya totally udah ada sekitar 57 cabang se Indonesia. Wow, 57 cabang, bro. Iya. Jadi Bang Awang ini dia punya semacam bimbingan belajar namanya CEC. Mungkin kalau dulu anak pesantren Darko pernah tahu CEC ya. Benar. Nah, beliau mengadopsi dari situ. Iya, benar banget. Dan sekarang beliau sudah ada bimbingan belajarnya itu di 7 provinsi. Alhamdulillah. Dengan total cabang 57. 7. Wow. Dalam jangka waktu, kalau saya bilang ini singkat loh, dari 2015 sampai 2020, 5 tahun punya 57 cabang. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Inspiring. Yuk kita dengerin langsung gimana kok bisa tuh awal-awalnya ngebuka CEC segala macam sampai kok bisa dijadikan franchise dan gimana caranya kalau kita mau franchise. Pasti mau tahu kan semuanya? Dengerin. Jangan di skip. Siap. Jadi gini, awal mulanya tuh Bang, jadi pertama kali waktu mau lulus pondok. Jadi mau lulus pondok teman-teman Pondok Pesantren Dar El Qolam itu pas nihai ya. Nah, itu masa-masa kita udah ujian, pas udah ujian habis itu udah do nothing kan. Ya, mau ngapain lagi nih? Iya, nunggu kelulusan aja, nunggu haflah lah gitu. Oke. Akhirnya cerita sama beberapa sahabat gitu. Kita kalau lulus pengen ngapain nih gitu. What should we do di luar yang bisa bermanfaat sama orang banyak, dan tercetuslah ide dalam hati pengen buka usaha ya lebih kayak dulu tuh kayak ngaji-ngaji kurs bahasa Inggris gitu loh. Itu benar-benar dari pondok, itu dari nihai cita-citanya gitu. Jadi biar tidak membebankan orang tua, karena ya gitu Bang, kan kita biaya pendidikan di pesantren juga kan nggak murah ya gitu. Jadi banyak banget orang tua udah ngeluarin sampai jual ini jual itu gitu. Dan akhirnya saya pengen ketika di luar tuh bermanfaat Bang. Dan pengen banget buka usaha bimbel gitu teman-teman. Dan ternyata buka usaha bimbel itu memang butuh yang namanya kesiapan mental gitu kan. Butuh juga ilmu Bang gitu. Kira-kira apa yang bisa kita ajarkan gitu. Nah, itu ketika lulus pondok tahun 2008 itu Bang aneh nggak langsung buka usaha bimbel teman-teman. Jadi 2008 saya lulus dari Darko. Nah, itu 2010 alhamdulillah dikasih kesempatan sama tetangga namanya Bunel, tetangga saya. Oh, orang berjasa juga dong. Berjasa banget ya Bunel. Jadi Bunel ini ngasih kesempatan saya untuk ngajar di sekolah dasar. Di SD ya? Di SD. Jadi awal mulanya gitu teman-teman. Jadi ngajar di SD, pas sudah ngajar di SD, ternyata alhamdulillah mungkin karena di pondok gitu Bang, kita belajar yang namanya itu keikhlasan. Ya, jadi kita tuh nggak pernah
ngelihat gajinya berapa sih gitu. Tapi kalau dilihat kan guru-guru tuh gajinya kan bisa dibilang ya standar lah bang gitu ya. Tahu lah kita lah. Ya tahu lah ya gitu. Apalagi masih guru honor. Jadi saya nggak mikirin penghasilnya berapa. Oh honor waktu itu ya? Honor, masih honor. Jadi nggak mikirin penghasilan. Jadi yang penting kita bener keikhlasan dan memberikan yang terbaik buat anak-anak yang kita ajar. Karena di pondok tuh kita kayak diajarin apa ya, bertanggung jawab gitu loh bang. Betul, atas apa yang kita punya ya. Betul. Dan akhirnya dari situ aneh memberikan yang maksimal sama anak-anak, dan aneh apa ya, nggak pernah mikirin gajiannya berapa, tapi aneh punya prinsip kayak gini, ketika kita melakukan yang terbaik pasti Allah tahu dan akan memberikan jalan kita di yang terbaik juga gitu. Ada dalil itu. Ada dalilnya apa tuh bang? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu. Siapa yang menanam kebaikan sebiji zarrah kecil, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang serupa, bahkan lebih besar. Betul. Bahkan lebih besar. Allah bisa mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat. Iya, bahkan kata Allah, lo kurang. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bakal lipat ganda. Wajib dipakai sama dia. Itu dipakai bang. Allahu Akbar. Jadi pas udah gitu kan ngajar di SD cuman ya bisa dibilang ya masih waktu itu ya bang ya, kita nggak apa-apa ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Masih di bawah 300.000 sebulan. Sebulan 300.000. Yes, di bawah malah. Tapi dari situ ya kalau dibikin hitung-hitung ongkos jajan itu nggak nutup bang. Ya enggak lah, malah nombok. Malah nombok. Gitu. Iya betul. Tapi ya karena keikhlasan tadi dan karena memang tanggung jawab, maksudnya ada beban moral ya. Betul. Kita lulusan pondok, kita punya ilmu, dosa kalau kita nggak berbagi. Betul. Jadi itu bang awal mulanya ya. Akhirnya barulah banyak anak murid yang saya ajar, teman-teman mau di istilahnya mau privat sama Mister Awang, saya buka lah di rumah bang. Saya buka di rumah teman-teman nih. Dan itu nggak tanpa modal sama sekali bang. Tanpa modal. Jadi usaha bimbel yang saya jalanin yang sekarang udah ada di beberapa titik wilayah Indonesia itu tanpa modal teman-teman awalnya. Wow. Gitu. Jadi modal cuma niat dan bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, itu aja sih gitu. Gitu. Jadi dari 3 orang anak yang saya ajar privat, akhirnya nambah menjadi 175 anak masih saya handle sendiri. Wow. Dan SPP di awal kan 50 terus menjadi 100.000 kan bang di tahun kedua. 100.000 per bulan setiap anak. Iya, dikali 175 anak ada 17 juta anak. Wow, oke. Lumayan lah. Usia waktu itu masih 19 tahun bang. Wah, udah punya penghasilan 17 juta tuh ya. Iya, gitu. Itu akhirnya masih ngajar juga? Masih ngajar total. Masih ngajar. Gitu. Nah akhirnya sampai 2015 saya masih fokus sama usaha bimbel yang saya kembangin bang. Nggak ada kepikiran buat buka-buka cabang. Nah mulai buka cabang tuh gara-gara ada temen. Gitu, ada temen bang, temen sekolah gitu, guru juga. Namanya Bu Parsi nih. Wah aku pengen dong buka bimbel kayak Awang gitu. Ya udah boleh Bu. Jadi kita kerjasama buka di Bu Parsi dan saya posting bang kegiatan itu di sosial media. Itu udah ada nama CEC? Udah ada. Oh udah ada namanya CEC. Udah ada. CEC namanya. Dan CEC itu teman-teman itu dari pondok sebenarnya. Cuman kalau di pondok kan Creative English Course. Betul. Nah saya plesetin jadi education gitu aja sebenarnya. Oh jadi bukan English? Bukan education. Jadi all subject ada. Betul. Oke. Gitu. Saya kira CEC itu spesialnya di English. Enggak ya? Semuanya education ada, ya? Education. Wow. Jadi lengkap. Ajib. Disitulah mulai buka-buka cabang. Ini nggak bayar royalti kan? Ke CEC pondok? Oh enggak dong. Karena namanya beda ya? Bukan English. Beda. Betul. Kalau saya yang punya CEC pondok, saya minta royalti. Gitu teman-teman. Oke. Nah, itu kan di franchise itu ya. Berawalnya itu misalnya nih ya, kalau kita mau franchise gitu ya, itu butuh modal berapa? Syaratnya apa dan butuh modal berapa? Oke, syaratnya untuk orang yang pengen buka kemitraan bimbel CEC, yang pertama dia mempunyai lokasi bang, punya tempat. Jadi tempat itu memang dia harus punya sendiri ataupun sewa nggak masalah. Nanti dari tempat yang dia punya, jadi pertama kali biasanya pihak kita tuh hubungin kita. Nah kita nanti biasanya ada survei tuh bang. Oh pasti survei. Pasti, ya. Kira-kira layak atau enggak, profitable atau enggak, nanti kita kasih gambar cash flow-nya. Ternyata masuk, baru kita syarat kedua adalah menyiapkan modal investasi. Berapa itu? Nah itu kita start dari 75 juta, 75, 150 sampai 500 juta. Bedanya apa itu? Bedanya dia
Kalau treatment ada beberapa dan treatment juga bang, dan juga ada perlengkapan yang didapat. Jadi kalau yang 75 tuh lebih kayak sistem aja. Kalau 150 juta tuh ada beberapa perlengkapan yang didapat. Kalau 500 juta tuh udah paket lengkap lah, udah all in. Gitu. Nah ada di websitenya teman-teman. Ada apa tuh website? Kasih tahu aja nggak apa-apa. Bimblecc.com ya. Bimblecc.com ini. Bimblecc.com. Nah informasinya di situ semua. Oke, siap. Jadi itu, ruko sama biaya investasi itu yang harus disiapkan sih. Nah kalau untuk gurunya sendiri dari siapa? Kita bakal siapin. Bakal siapin gurunya. Jadi dari gurunya kita siapkan bang. Murid-muridnya pun Bimbel Sisi yang bakal cariin dari tim manajemen kita. Oh gitu? Yes. Karena mungkin melalui daftar dari ini daerah terdekat mungkin bisa dikasih. Betul. Oke. Kita kerja sama. Oke. Kayak misalnya saya nih, saya pengen buka Bimbel Sisi gitu ya. Saya dari sisi mungkin dari SDM saya nggak punya nih yang ngajar segala macamnya. Itu nanti dari pihak itu 75 juta udah sekalian. Ya sudah include. Udah include ya. Udah include. Tapi salary enggak kali ya? Salary enggak di luar itu bang. Aduh bisa skor kita. Oke. Nah mungkin teman-teman agak sedikit tertarik kali ya, karena untuk menjadi entrepreneur itu kan banyak ya, ada educational planner, ada ya entrepreneur yang lainnya segala macam. Bahkan di pendidikan pun kita bisa selain memberikan manfaat berupa ilmu segala macam itu kan pasti ada benefit yang kita raih dari sisi keduniaannya gitu ya. Nah kita mau nanya nih biar teman-teman nih semangat juga nih. Mungkin ada yang pengen buka franchise dengan uang, mungkin punya uang nganggur lah ya, minimal 75 juta. Biasanya gitu ya. Itu profit berapa? Oke, sebenarnya kalau ngomongin profit usaha bimbingan belajar itu udah keukur banget sih bang. Udah keukur ya? Oke, keukur. Karena ada beberapa bisa dibilang ya kalau di bahasa bisnis itu kayak lini produk lah gitu. Jadi bukan hanya produk utama, tapi ada beberapa lini produk aja. Jadi profit yang pertama yang kita dapatkan salah satu income ya pendapatannya yang pertama dari pendaftaran. Biaya pendaftaran bimbel itu tahun 2020 kita start di angka 300 sampai 500 ribu rupiah. 300 sampai 500 ya? Iya. Itu untuk pendaftaran aja teman-teman. Let's say kita nggak usah muluk-muluk lah. Anda anggaplah ada 50 siswa. Ya kan? 50 siswa dikali 300 ribu rupiah udah ada sekitar 15 juta di awal. Belum biaya SPP. SPP ya kita ada bulan atau tahunan. Per bulan berapa? Kalau per bulan kita 500 ribu rupiah. Berapa? 500. Oh, ini rata seluruh sisi ya? Enggak. Jadi kita harus punya kebijakan. Kita punya kebijakan. Jadi setiap daerah kan perekonomian berbeda-beda. Minimal berapa biasanya? 350. Kalau regional Jakarta? 500 minimal banget. Jakarta 500. Kalau di luar Jakarta 3,5. Tuh, udah ketahuan tuh ya. Kalau yang pengen sambi dapat keberkahan ilmu, terus dapat profit juga. Ini yang disebut robbana atina fid dunya hasanah di dunia baik, di akhirat juga insya Allah. Alhamdulillah. Tapi saya perlu luruskan ya bagi teman-teman yang pengen punya bimbel atau ingin mengajar segala macam. Yang paling terpenting adalah satu, niat. Betul. Perbagus niat kita untuk memberikan kebaikan, memberikan manfaat untuk orang lain terlebih lagi daripada ilmu ya. Untuk urusan dunianya yaitu profitnya itu second number. Itu nomor 2. Biarkan itu mengikuti kita, jangan kita yang ngikutin itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah niat. Takutnya ketika kita salah niat nanti bakal jadi berapi. Apalagi ini untuk urusan ilmu. Gitu. Jadi yang pertama niat. Boleh nggak kita inian nanti ke belakangnya profit? It's okay. Nggak masalah. Nggak masalah karena itu ya itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita setiap itu baca. Benar Bang. Nah, kira-kira coba bisikin aja dah. Biasanya Bang Awang nih waktu di awal-awal gitu ya. Sebelum punya cabang gitu ya. Profitnya berapa? Di awal waktu 2010 ya, Bang? 2010. 2010 itu sekitar boleh kasih tahu biar semangat kali? Boleh. Bang Awang dia waktu awal-awal nih ya, waktu belum punya cabang awal-awal 15 juta. Alhamdulillah. Bersih ya. Bersih. 15 juta. Bagi tuh teman-teman kalau punya satu bimbel ya profit bersih segitu, 15 jutaan. Betul. Nah, sekarang beliau sudah ada 57 cabang. Tinggal dikali aja. Ya gitulah pokoknya. Tinggal kali aja emang ya. 57 dikali 15 juta. Ya udah tinggal dikali aja lah pokoknya. Nah, itu beliau nih Masya Allah. Umur masih muda banget. Masih umur 30 tahun. Belum nyampe kali ya? 29 kan? Wow. Ini juga buat teman-teman juga Masya Allah nih. Mudah-mudahan
terpacu, bisa memberikan kontribusi yang baik khususnya buat negeri kita. Amin. Dan kita membuktikan bahwa santri itu visioner. Yes. Santri itu visioner. Jangan takut untuk menjadi santri. Jangan malu untuk menjadi santri. Jadilah kalian apapun yang kalian mau, selagi itu tidak melanggar daripada syariat-syariat agama kita. Bang Awang, ada pesan apa nih buat teman-teman yang pengen buka bimbel segala macamnya? Buat teman-teman, istilahnya pesan saya pribadi gitu kan, buat teman-teman semua, kalau teman-teman pengen usaha apapun usahanya gitu kan, terutama usaha bimbingan belajar, mungkin karena saya punya background di situ. Buat teman-teman alumni pesantren se-Indonesia, pesantren apapun gitu, teman-teman udah punya modal teman-teman untuk membuka usaha bimbel. Modalnya dari mana? Amal itu tadris. Amaliyatut tadris. Jadi pas kita amali tadris itu kita modal utama banget. Kita semuanya pasti santri udah pernah mengalami amali tadris ya, kayak. Jadi pernah pasti kita mengalami bagaimana cara membuat bahan ajar, bikin desain pengajaran itu menarik, dan bagaimana mendelivery itu supaya siswa itu bisa menangkap dengan baik gitu. Nah, itu adalah modal utama kita. Jadi banyak orang bisnis harus pakai modal ya, dan saya sudah membuktikan itu teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa pakai modal iya, tapi tidak hanya kita ngomong soal duit gitu. Tapi kemampuan kita, keberanian kita itu juga udah jadi modal utama, dan kita pasti bisa. Gitu teman-teman. Nah, dari modal amal tadris kita dapat. Yang kedua, start dulu dari yang apa ya, yang bisa kita jangkau dulu. Jadi kalau teman-teman pengen buka usaha bimbel ya, itu yang kalau teman-teman udah punya skill untuk pengajar. Yang kedua, kita nggak usah mikirin lahan, harus sewa ruko dulu lah untuk mengawali ya teman-teman ya. Manfaatin rumah yang ada. Manfaatin rumah yang ada. Saya itu berawal dari ruang tamu, Kak. Jadi ruang tamu keluarga, jadi orang keluarga lagi yang tamu udah kita usir sini dulu gitu, karena ada anak yang les gitu. Jadi berawal dari ruang tamu. Jadi dimaksimalkan yang ada. Jadi dari situ baru ada profit, dan kita juga mikir ternyata profit ini bisa kita sisihkan untuk sewa ruko atau bisa beli rumah gitu Kak. Mungkin ya gitu. Nah, itu baru kita maksimalkan untuk bikin usaha bimbel kita lebih menarik lagi dan lebih eye catching supaya anak-anak lebih tertarik. Tapi untuk mengawalinya kita nggak usah mikir apa-apa dulu. Yang penting niat. Tadi Kak Zulkifli juga bilang niat untuk bisa berbagi sama orang banyak. Terus juga kita punya keberanian. Terus juga kita mulai dari yang sederhana dulu. Itu aja sih Kak. Masya Allah. Oke. Semoga bermanfaat. Amin. Masya Allah. Ini pertemuan yang singkat ini saya kira nggak cukup sebenarnya waktunya. Bener. Mungkin nanti ada next kita akan main-main ke tempat beliau. Siap. Ke bimbelnya langsung ya Kak. Bimbelnya langsung. Boleh. Kita tanya-tanya. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut franchise-nya segala macam, kalau memangnya misalnya malu segala macam, boleh di komen nanti ya. Siap. Nah, di komen. Follow Instagramnya boleh Kak? Oh, silakan Instagramnya. Oh iya dong. Promosi ya. Orang apa Bang? Ya, follow Instagram saya di Awang Setiaji ya, di sini nih @awangstiaji, ataupun bimbel CIC boleh. Ya, nanti silahkan kalau pengen tanya-tanya, insya Allah selama saya bisa menjawab, saya siap sharing Kak. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Kak Zulkifli. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat buat kita berdua dan manfaat untuk para penonton yang nonton channel ini. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.